setnya itu ganti-ganti mulu. Oh gitu. Safira kadang-kadang ya nggak? Betul ada di Coba sini. tunjukin kamera. Sekarang pakai apa? Kartini. Sekarang pakai Kartini. Ada filosofinya nggak nih? Kenapa ganti-ganti mulu? Ada, karena kan udah sampai ke Jurnas nasional. Iya, bulu tangkis. Aku mau ikut dong, gabung, nggak dibolehin tapi sama mama sama papa karena aku malah diem-diem. Aku minta uang sama nenekku. Oh ya? Iya, buat beli sepatu bola karena kan sepatunya beda. Sepatu bola kan ada, mah, aku kalau pakai nomor 13 beneran sial nggak sih? Aku nanya gitu, karena kan kayak banyak. Industri olahraga di Indonesia ini sekarang sedang berkembang, ya kan? Salah satunya sepak bola. Nah, sepak bola itu nggak hanya fokus di pria, ya kan? Sekarang sepak bola wanita diharapkan juga ikut berkembang. Kali ini di Sikat Tipis kita kedatangan seorang narasumber, seorang wanita muda. Bukan narasumber, bintang tamu. Bintang tamu. Narasumber, kebanyakan baca berita nih. Seorang bintang tamu gitu ya. Bintang tamu kita ya, Iya. superstar timnas wanita. Iya, Safira Kartini. Safira Ika Kartini. Namanya panjang, Safira Ika Putri Kartini. Oke, Panggilannya apa? Panggilannya Ika. Ika. Oh, Ika. Kartini karena dia lahir pas tanggal 21 April. Iya, betul. Hari Kartini. Iya. Tapi yang unik ini, di belakangnya nih, setnya itu ganti-ganti mulu. Oh gitu. Safira kadang-kadang ya nggak? Betul ada di Coba sini. tunjukin kamera. Sekarang pakai apa? Kartini. Sekarang pakai Kartini. Ada filosofinya nggak nih? Kenapa ganti-ganti mulu? Ada, karena kan mulai dari iseng aja sih sebenarnya, karena timnas sudah lama. Kalau jersinya Safira, Ika, kayak banyak banget nih jersinya Safira sama Ika. Jadi kadang kalau misalnya timnas lagi main atau ada turnamen apa gitu, aku kadang ada Safira, name setnya, ada Ika doang, ada Putri atau Kartini. Jadi nanti pas dikumpulin ada Safira, Ika, Putri, Kartini lengkap semua. Nggak Safira Ika, Safira kamu lu ya? Iya, nggak Safira Ika terus. Kalau di kamar, ada 4 jersey berbeda era, Safira, Ika, Putri, Kartini. Iya, betul. Pakai Kartini dong, biar ini nanti namanya semakin keren gitu kan. Bener, tapi lagi akhir-akhir ini sering pakai Kartini juga Indonesia sih. banget ya? Indonesia banget gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kegiatan apa? Kegiatan sih, abis ini kan ada aktif sama TC Timnas juga sih. Buat SEA Games ya? Iya, betul. Oke. Tapi sebelumnya pengen tahu juga nih, kenapa milihnya sepak bola gitu? Kan dulu kenapa kan nggak karambol gitu? Dulu kan bulu tangkis katanya kan? Iya betul. Dulu tuh sempat bulu tangkis lama. Oh ya? Bahkan pas aku main bola aku juga sempetin masih bulu tangkis juga. Karena masih ya bimbang lah, masih kecil. Jadi kayak aku pengen kesibukannya banyak aja biar nggak sibuknya main. Mungkin mama sama papa gitu mikirnya. Itu tahun berapa bulu tangkis itu? Di umur berapa? Pas aku SD bulu tangkis tuh SD kelas 3. Kelas 3. 3 sampai kelas 6. Tahun berapa itu? Mungkin terinspirasi dengan pemain bulu tangkis yang saat itu. Lim Suking bukan? Udah tua. Swiking. Itu Om Diki. Ya 3 tahun udah megang raket ya? Iya. Oh, zamannya Taufik Hidayat kali ya? Iya benar-benar zamannya Taufik Hidayat. ya, Mia Audina ya? Gitu. Yang cewek dulu ya? Iya. Oh, ini lupa tua banget. Kelasnya mah Kevin Sanjaya, Markus. Oh gitu. Terus. Terus habis itu udah sampai ke Jurnas nasional. Iya? Bulu tangkis. Pas waktu umur 10-an aku sempet ini, terus akhirnya ada cedera di pergelangan tangan, nggak tahu dislok atau gimana ya. Jadi kayak susah banget digerakin. Jadi kayak 1 minggu itu sempat diperiksain, ya bener ternyata dislok. Terus habis itu aku kayak nggak mau diapa-apain dulu, aku mau rest dulu. Terus mikir, aku kan punya adik cowok juga kan, dan dia aktif banget main bola. Dia 2 tahun di bawah aku. Terus habis itu aku ngelihat kok kayak seru ya main bola ramean kan, karena kan anak kecil pikirannya ya main gitu rame-rame, jadi kayak seru gitu. Terus akhirnya aku mau ikut dong, gabung, nggak dibolehin tapi sama mama sama papa karena cowok kan, olahraganya serem juga. Olahraganya keras gitu kan, olahraganya keras. Iya, kalau orang Surabaya bilang gapraan ya? Iya, digaprak-gaprak gitu kan. Gaprak tahu, gaprak. Iya, digaprak-gaprak, tabrak-tabrak, Iya, tabrak-tabrak terus. Jadi kan takut aja namanya orang tua kan. Iya. Tapi kayak aku malah diem-diem, aku minta uang sama nenekku. Oh ya? Iya, buat beli sepatu bola, karena kan sepatunya beda. Sepatu bola kan ada poolnya kan. Iya. Oh tuh nggak dikasih sama orang tua? Minta Enggak, aku diem-diem minta ke nenek sama kakekku, minta uang. Tapi aku nggak bilang kalau mau beli sepatu. Mau Belinya minta di Praban, Surabaya? Di Sepanjang. Oh, di Sepanjang. Iya, yang ini ada karena dia jajar-jajar. lahirnya di Surabaya dan besar di Surabaya. Jadi lahir tahu di kan? Surabaya.
terus habis itu beli sepatu. Ya beli sepatu yang Nike KW-KW gitu, karena kan masih kecil gitu kan. Terus habis itu dipakai sama adekku, ketahuan lah sama papa, kok kamu ikut latihan? Adek sih bukannya lagi sakit tangannya, ya nggak tahu, nggak sakit kok tangannya, kan yang dipakai kaki gitu. Gitu. Nggak bisa diem karena nggak bisa diem kayaknya nih. Iya. Terus habis itu adekku belain kayak ya udah kan ada aku yang jagain gitu. Terus akhirnya aku tetap dimarahin, pas sampai rumah ditanyain, kamu yakin mau main bola gitu, diinterogasi lah. Sampai mama kayak, beneran kamu mau main bola? Kalau misalnya kamu mau nekunin satu hobi, kamu harus serius, kamu harus tanggung jawab, kamu harus disiplin, mama bilang gitu kan. Iya mah aku pengen main bola gitu. Terus akhirnya ya udah ikut SSB. Itu kan adik suka main bola, tadinya Safira main bulu tangkis gitu ya. Memang ada bakat olahraga? Iya, emang dari keluarga mamaku pemain voli dulunya, terus ayah juga main bola. Oh jadi olahraga udah bagian tak terpisahkan lah ya? Iya, dari kehidupan sehari-hari, benar-benar. Jadi latihan SSB bareng adek? Iya, bareng adek. Main bola? Iya, bareng Sekarang adeknya jadi pemain bola? Enggak. Beda jalur udahan. Ini nasib yang tertukar nih. Iya, jadi adeknya malah nggak main bola ya? Enggak. Ada aku yang coba udah nggak main bola malahan. Itu waktu main bulu tangkis cedera tangan? Iya, cedera tangan. Jadi udah benar-benar nggak bisa. Sampai sekarang? Enggak sih, udah balik kayaknya. Nggak ganti tangan kiri gitu? Nggak jadi kidal ya untungnya. Tapi gantinya olahraga ke kaki. Oh, oke. Pindahnya. Nah, masuk ke SSB, ya kan, main sama cowok-cowok gitu kan. Waktu itu belum ada SSB khusus buat waktu itu belum ada dan belum tahu banyak info. Jadi ayah udah cari-cari juga info, bahkan ayah tuh sampai ngalahin, mau mengalah kayak apa kita ke Australia aja ya. Jadi kita belajar di sana, main bola di sana. Karena kan ngeliat aku pengen banget main bola kan. Nanti kamu sama ayah aja di sana, biar mama sama adik aku yang cowok di sini gitu. Terus aku bilang nanti dulu aja kalau aku main bolanya udah jago. Sampai ada 1 tahunan tuh aku bener-bener latihannya setiap hari dilatih. Jadi kan kalau SSB itu seminggu paling 3 kali kan. Nah hari-hari selanjutnya tuh aku ada latihan pribadi sama ayah aku yang latih juga. Oh iya? Terus latihannya tuh nggak di lapangan aja. Ayah juga beli DVD, beli apa biar mendetail latihannya. Dikasih tunjuk gitu ya? Iya, kasih tunjuk video-video main bola, video detail dribbling, passing yang benar, shooting. Siapa dulu waktu nonton DVD video itu? Ayah beli DVD-nya tuh David Beckham. Jadi dulu aku sempet kayak kok udah mana iya benar. Iya. Jago banget, ganteng lagi kan ya, dulu masih David Beckham masih ya sampai sekarang masih ganteng. Terus ngelihat tuh, tapi emang dulu jago banget, aku ngelihatnya kayak ya terinspirasi dari beliau juga. David jadi Beckham. Oke, yang paling disuka David Beckham selain ganteng nih ya, teknis bolanya apa? Aku tuh dulu suka dribble sama cara dia shooting, passingnya. Long passnya bagus ya ya dia. Iya makanya. Kenapa nggak milih nomor 7? Nah, udah dipakai nomor 7? Enggak, kalau nomor itu karena aku mau ngepatahin stigma aja sih, karena di Indonesia nomor 13 orang-orang mikir kayak nomor sial, bilang gitu. Bagus. 13 banyak kan, Nesta 13 kalau nggak salah dulu. Iya kan di luar, kalau orang Indonesia. Nggak ada yang mau pakai ya? Iya bener-bener kayak. Serius? Nggak mau. Sebelum-sebelumnya juga nggak ada yang mau? Nggak ada di cewek ini. Oh jadi kayak aku mau kayak ya udahlah, kalau emang aku bilang dulu ke mama kan kayak, mah aku kalau pakai nomor 13 beneran sial nggak sih? Aku nanya gitu karena kan kayak banyak orang-orang ngomongnya kayak gitu. Terus kayak mama bilang, kalau mama doain nanti nggak bakal kayak terjadi yang hal yang nggak dipengen. Anak Surabaya itu kalau udah mau harus. Iya benar. Iya serius. Keren makanya banyak atlet. Iya, Jawa Timur, Surabaya tuh banyak banget. Banyak banget atlet-atlet dari. Tapi sekarang udah kemana-mana nih, udah main di timnas, di klub, masih sedekat itu sama mama? Iya masih sama keluarga. Nanya kalau butuh saran Iya, kalau butuh saran, kalau nanya tentang apapun, beli sepatu, beli baju, apa masih ini mama. Masih sama mama? Iya masih sama Keputusan mama. apa terakhir yang kamu harus diskusi sama orang tua? Keputusan, aku mau tanyain mau berangkat umroh bareng nggak? Wow. Iya. Belum. Mama belum mau karena aku punya adik kecil itu, nunggu dia agak gedean kata dia gitu, biar nggak ribet. Tapi kalau keputusan pekerjaan atau yang lain selalu diskusi? Iya, nanya dulu ke mama, aku mau ada kerjaan ini boleh nggak berangkat gitu sih. Gitu. Begitupun pas trial ya di luar. Iya benar kayak gitu.
Aku tuh pengen tahu nih, sebagai seorang atlet perempuan sepak bola gitu ya, olahraga pribadi nih di luar TC, Sepak bola. di luar TC sekarang gitu ya. Oh, yang pribadi aja gitu. Itu harusnya itu sehari berapa jam? Aku sih sebagai atlet profesional tuh jam itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Yang penting intensitasnya bagus dan kualitas latihan itu bagus. Menurut aku 1,5 jam itu udah cukup. Karena aku belajar dari Coach Mochi yang pelatih aku dari Jepang itu. Kita latihan nggak sampai 2 jam. Oh iya? Tapi kita, iya bener, nggak sampai 2 jam. Tapi kualitas kita dapat latihannya. Intensitas latihan juga tinggi. Apa aja itu? Jadi bukan terpatok dengan Lamanya waktu harus ya? 2 jam, 3 jam, enggak. Oke. Jadi lebih ke intensitas dan kualitas latihannya itu sendiri yang diberikan. Apa itu latihannya? Kalau misalnya dengan Coach Mochi itu banyak latihan skill individu sama mungkin kita game habis itu. Jadi gamenya tuh mulai dari 3 lawan 3, 4 lawan 4, terus baru game yang 8 besar. Tapi kamu di timnas udah ngerasain dilatih berapa Coach. pelatih ya, Coach? Banyak ya. Kayaknya dari pertama itu ada Coach Rudnere yang aku umur 14 tahun. Terus sampai senior juga pernah dilatih beliau. Terus sama almarhum Coach Satya Bagja. Terus habis itu Coach Rudi Eka. Terus yang terakhir Coach Mochi Mochi. ya? Kamu masuk timnas dari umur berapa? Aku dari umur 13. 13 tahun? Iya. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Sawangan. Sendiri? Sendiri. Tanpa keluarga? Nggak ada. Dari 13 tahun loh. Keren. Gue 13 tahun naik angkotnya takut masih. Bonek. Iya. Terus gimana hidup di Jakarta sendiri? Untungnya pas waktu itu kan di Sawangan ya, jadi tuh ya sama teman-teman, sama Asrama senior-senior, ya? iya asrama, jadi nggak sendirian. Nah, mungkin Sama karena asrama. ini juga salah satu faktor Safira ini ditunjuk sebagai seorang kapten di timnas. Iya betul. Karena emang udah lama ya Terbiasa dari mandiri. kecil, iya juga. Ya karena dari level usia dari bawah iya, kan? masuk terus kan? dari U15 konsisten di timnas terus Iya, gitu, iya, iya. maksudnya. Jadi Mungkin kalau karena itu. sekarang latihan lebih banyak di timnas daripada di klub ya? Iya benar. Ya karena Jadi klubnya juga mau main di liga apa ya? karena TC-nya kan jangka panjang kalau Iya, timnas sekarang gitu sih. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman di timnas tuh, yang paling berat tuh melawan siapa? Terakhir sih kemarin aku melawan timnas Belanda yang ada pemain Barcelonanya. Timnas pusat ya? Iya, Yang dilawan. Timnas pusat yang dilawan. Iya. Sebelum itu padahal kita udah TC di Jepang 1 bulan tetap aja. Tapi emang kualitasnya Ya, beda, kacau, mereka ngeri sudah latihan banget. dari- Ya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pertandingan itu? Pelajarannya mereka itu mainnya tetap profesional ya, maksudnya nggak ngeremehin kita gitu. Ya, walaupun kalah level gitu ya? Meskipun serius ya? levelnya beda jauh, mereka tetap mainnya benar-benar profesional menurut aku. Itu keren banget sih mentalitasnya.